Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Kang Ranto. Oke, kali ini Kang Ranto pengen membahas tentang psikotes Kraepelin. Lebih tepatnya, macam-macam hasil grafik tes Kraepelin. Grafiknya seperti apa aja sih yang biasa kita hasilkan gitu ya saat mengerjakan tes Kraepelin. Langsung saja Kang Ranto bahas di video kali ini. Hasil grafik yang pertama yaitu grafik naik. Maaf. Seperti apa sih Kang Ranto yang namanya grafik naik? Grafik naik seperti ini. Misal dari awal kalian datar seperti ini, terus naik satu, terus naik lagi satu lagi, datar lagi. Nah, seperti ini disebut grafik naik. Dan biasanya kalau kalian hasilnya seperti ini, maka kalian dinilai sebagai orang yang berprestasi dalam bekerja. Terus insya Allah akan mengalami peningkatan dalam bekerja. Tapi untuk menghasilkan grafik naik seperti ini, kalian itu memang harus benar-benar latihan lumayan keras ya sebelum menghadapi tes Kraepelin-nya. Seperti itu. Kalau tanpa latihan sih kayaknya sesuatu yang sangat sulit. Seperti itu. Itu hasil grafik yang pertama. Yang kedua, ada hasil grafik datar. Seperti apa Kang Ranto? Ya datar. Contoh di sini ya. Ada turun satu, naik lagi. Naik satu, turun lagi. Dan sampai akhir. Nah, untuk grafik seperti ini, walaupun ada turun satu ataupun naik satu, itu masih termasuk grafik datar. Jadi nanti kalian dinilai sebagai orang yang stabil dalam bekerja. Terus juga tahan terhadap tekanan dari luar. Dan juga bisa mengatur emosional kalian dalam bekerja. Seperti itu. Nanti untuk dua grafik ini kemungkinan lolosnya besar untuk tes Kraepelin ya. Jadi usahakan kalau nggak naik, kalian usahakan datar. Seperti ini yang namanya datar. Kalaupun flat, full flat, nggak ada turunnya, nggak ada naiknya, itu juga bagus. Itu juga datar yang sesungguhnya mungkin. Itu untuk yang kedua. Terus hasil grafik yang ketiga yaitu hasil grafik turun. Geser dulu. Pertama kita tulis dulu ya. Ini naik. Terus tuh datar. Terus turun. Gimana sih maksudnya Kang Ranto grafik yang turun itu untuk tes Kraepelin? Misal kalian mengerjakan sejak awal di sini. Terus di pertengahan kalian turun satu, terus datar lagi, terus turun lagi, datar lagi, dan sampai akhir mengalami penurunan. Ini disebut grafik turun. Berarti nanti kalian dinilai sebagai orang yang kurang berprestasi dalam bekerja. Terus mudah bosan, terus juga mudah lelah, tak kuat terhadap tekanan yang ada. Seperti itu. Itu hasil grafik turun. Dan kemungkinan lolosnya itu kecil, sangat kecil. Itu untuk hasil grafik yang ketiga. Lanjut hasil grafik yang keempat.
naik turun. Nah, gimana maksudnya naik turun, Kang Ranto? Seperti ini. Ya, nggak beraturan, naik turun. Berarti nanti kalian dinilai sebagai pribadi yang tidak stabil dalam bekerja. Terus tidak hebat dalam mengontrol emosional. Terus ya kurang baik lah untuk penilaian. Jadi usahakan kalian jangan sampai grafiknya turun ataupun naik turun drastis seperti ini ya. Nanti kemungkinan besar untuk lolosnya sangat-sangat kecil. Lanjut ke grafik selanjutnya. Grafik selanjutnya, mentok. Grafik selanjutnya yaitu turun secara tajam. Turun secara tajam maksudnya gimana, Kang Ranto? Misal seperti ini. Kita mulai dari sini ya. Datar terus. Kadang di pertengahan tes otak kalian itu macet. Nanti hasilnya sampai turun. Naik lagi. Terus turun lagi. Jadi turun secara tajam itu tiba-tiba turun seperti ini karena otak kalian macet ataupun hilang ingatan gitu ya. Jadi kalian itu nanti orangnya dinilai sebagai pribadi yang tidak kuat terhadap tekanan. Jadi usahakan kalian jangan sampai ada grafik yang turun tajam seperti ini. Kalau kalian bisa datar, datarkanlah. Kalau kalian nggak bisa datar, latihan harus datar ataupun grafik naik. Jadi intinya jangan sampai grafik kalian itu 1. Turun tajam, 2. Naik turun seperti ini, nggak beraturan. Terus turun dari awalnya di atas terus di bawah. Akhirnya ya. Direkomendasikan supaya kalian lolos tes Kraepelin yaitu grafik datar, datarnya seperti ini ya, nggak apa-apa. Kalaupun datar flat juga bagus. Terus grafik naik seperti ini. Terus untuk grafik naik juga jangan terlalu jauh antara titik bawah dan titik atas. Ingat, titik bawah dan titik atas jangan sampai ada ritme yang jauh. Kalau ada ritme yang jauh, nanti ada indikasi tersendiri, indikasi kurang baik ya. Jadi kalian usahakan kenaikannya pun jangan terlalu jauh sampai akhir. Jadi kalau kalian memang jago dalam mengerjakan Kraepelin, boleh naik, tapi ritme atau jarak antara titik bawah dengan titik atas itu jangan terlalu jauh. Oke, itu saja yang bisa Kang Ranto sharing ke kalian. Semoga kalian paham dan terus berlatih. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.